Betul, jadi sekarang ini mulai minggu ke-4 Februari sebetulnya ya, itu sudah memasuki vaksinasi tahap kedua. Tahap pertama itu adalah untuk sumber daya manusia kesehatan, itu dimulai pertengahan Januari dan diharapkan selesai akhir Februari. Kemudian sambil jalan, akhir Februari atau minggu ke-4 Februari itu terus ke tahap kedua sampai bulan April, ya, sampai bulan April. Nah, di tahap kedua ini sudah mulai meluas ya. Kalau tahap pertama sumber daya kesehatan itu untuk Kabupaten Sleman total itu sekitar 17.000 sasarannya ya, sedangkan yang sudah tervaksin sekitar 93%. Tapi untuk tahap 2 itu terdiri dari dua macam. Yang pertama pekerja pelayanan publik, yang kedua lansia ya. Kalau pekerja pelayanan publik itu meliputi mulai dari aparatur sipil negara, TNI, Polri, ya, kemudian termasuk pedagang pasar, wartawan dan pekerja media, ya, kemudian tokoh-tokoh agama, kemudian pegawai BUMN, BUMD, kemudian juga tenaga pendidik. Ya. Kita perkirakan untuk untuk petugas pelayanan publik itu untuk di Kabupaten Sleman sekitar 60-70 ribu ya. Sampai saat ini baru terdata sekitar 51 ribu ya. Kemudian yang B, tadi kan A ya, yang B itu untuk lansia. Nah, untuk lansia itu baru mulai pendaftaran tanggal tanggal 1 Maret ya. Tanggal 1 Maret sampai tanggal 7 Maret ya. Nanti tanggal 7 Maret akan ditutup jam 23.59. Nah, sekarang ini banyak yang bertanya-tanya karena saking banyaknya link terkait dengan vaksinasi, itu menanyakan sebetulnya yang betul itu kalau mau daftar lewat link apa ya. Nah, ini dari Pemkab Sleman melalui Dinas Kominfo itu sudah membuat satu link yang namanya adalah daftar.vaksin.slemankab.go.id ya, itu dicari bisa, di browsing bisa. Kemudian nanti di situ ada form ya, ada form. Nanti ada 3 pilihan. Pilihan pertama itu lansia, kemudian pilihan kedua petugas pelayanan publik, kemudian pilihan ketiga itu hanya untuk ngecek apakah sudah terdaftar atau belum. Nah, nanti agar dimanfaatkan form pendaftaran tersebut. Pertanyaannya kan kalau lansia mungkin sebagian besar masih bisa lah ya diberi tahu oleh anak cucunya ya, misalnya kita contoh Mbah Minto yang juga fenomenal seperti Dr. Tirta ya. Itu aja kan bisa main gadget ya. Tapi pertanyaannya kalau memang betul-betul misalnya pedagang pasar yang tidak bisa menggunakan HP katakanlah, masih ada itu. Petani juga mungkin. Nah, itu bisa didaftarkan oleh misalnya kalau pasar ya lurah pasar. Nah, kalau nicknya tetap khas unik, satu orang satu, tapi nomor SMS-nya, nomor teleponnya itu bisa dipakai beberapa orang. Nah, itu tahap kedua seperti itu. Nah, cuma tahap ini adalah tahap pendaftaran ya, pendaftaran sampai tanggal 7 Maret. Untuk pelaksanaannya nanti kita atur jadwalnya karena tergantung dari ketersediaan vaksin. Untuk pertama kita akan berikan minggu ini, minggu pertama bulan Maret ini sudah untuk TNI, Polri, kemudian untuk ASN di Kapanewon sampai ke tingkat dukuh ya, sampai ke lurah dan dukuh. Kemudian minggu depan itu untuk ASN yang ada di lingkungan Pemkab Sleman. Nah, kebanyakan begini, jadi ada yang sudah daftar itu sudah merasa langsung bisa divaksin. Ya, kemarin banyak yang telepon, saya kok sudah terdaftar, saya kok datang ke puskesmas belum bisa dilayani. Nah, itu nanti kita tambahi penjelasan ya, bahwa yang yang penting terdaftar dulu. Terus nanti untuk diberikan vaksinnya itu nanti menunggu pemberitahuan melalui SMS Blast yang akan dikirimkan oleh Dinas Kominfo gitu.
Oh, tetap pakai masker, cuci tangan aja. Sampai 70% warga kita sudah divaksin. Nggak ada bedanya sebenarnya, tiga masker, cuci tangan, udah kayak gitu-gitu aja. Sampai 70% warga kita sudah divaksin, ya udah, berarti kalian bisa beraktivitas. Jadi sebenarnya mau aktivitas apapun selama pakai masker, cuci tangan, dan jauhi kerumunan ya nggak apa-apa. Kalau saya seperti itu sih. Nggak mungkin kalian ngedok di rumah aja sampai setahun, ya kan, jadi kodok ya kadang-kadang. Jadi kalau saran saya ya tetap pakai masker, cuci tangan, dan narasi positif. Ya kalau misalkan stres nonton TV, nontonnya berita terus ya mancing kayak gitu, mancing ikwak kayak, opo neng gunung kayak gitu kan bisa. Lakukan apa yang membuat hatimu bahagia, jangan mancing keributan. Yang bisa mancing keributan saya doang. Dan boleh itu. Boleh, makanya antara pro dan kontra COVID. Jadi kalau ada yang bilang sebelum vaksin saya pakai masker, sudah vaksin pakai masker. Tetap pakai masker. Sampai kapan ya? Sampai 70% warga kita saya divaksin, makanya jangan dipersulit. Ya, terima kasih. Yang pertama saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Dr. Tirta tadi. Jadi sampai terciptanya herd immunity, jadi 70% warga itu mendapatkan vaksinasi, itu kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan seperti ketika belum ada vaksinasi ya. Jadi menjauhi kerumunan itu jelas ya, mengurangi aktivitas juga. Kemudian yang penting adalah menggunakan masker dan cuci tangan, kemudian jaga jarak. Itu kalau di Sleman kita namakan Cita Mas Jajar, itu tetap harus menjadi patokan kita ya, karena kalau belum tercapai 70% itu tetap kemungkinan kita tertular itu masih sangat besar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kepada seluruh warga masyarakat, intinya adalah kalau nanti sudah saatnya mendapatkan jadwal vaksinasi, itu diharapkan untuk bisa mengikuti program vaksinasi ini ya, sehingga tidak perlu berebut ya, tapi memang harus siap ya. Jadi harus siap divaksinasi ketika vaksinnya siap, itu ya istilahnya begitu ya. Nah itu kemudian memang harus dimaklumi, mohon untuk dimaklumi juga bahwa ketersediaan vaksinnya sendiri itu pemerintah Republik Indonesia sudah tidak kurang-kurang untuk memesan ke berbagai perusahaan ya. Tapi yang datang itu kan akhirnya harus bertahap atau bergelombang, sehingga kita berharap nanti ini penjadwalan vaksinasi ini semata-mata karena menyesuaikan dengan jatah ataupun alokasi vaksin yang ada. Kita pengennya juga serempak semua ya, biar herd immunity-nya segera tercapai, tapi kita harus mengakui kenyataan bahwa memang vaksin ini harus secara bertahap kita dapatkan. Ya saya kira demikian, dan mudah-mudahan ya kita berharap semua semoga dengan penerapan protokol kesehatan di satu sisi, di sisi yang lain adalah dengan vaksinasi yang masif, itu mudah-mudahan kita bisa bersama-sama memutus rantai penularan COVID-19. Ya kan untuk sehat tuh caranya simpel ya, cuma pakai masker, cuci tangan, udah beres. Kalau dikasih tahu yang simpel dan ikut aja. Ya kan vaksinnya toh gratis, gak usah diributin hal yang lain. Kalaupun ada hal lain yang ada di media kayak yang terlalu berlebihan, gak usah diurusi, orang impact juga. Penting sampean melakukan kerja tiap hari ya kan, pakai masker, cuci tangan, kalau ada gejala ke puskesmas. Dah hal itu yang bisa kita lakukan, dan jaga diri, jaga sesama, lakukan apapun yang menurut kalian bahagia. Jangan sok jagoan ya kan kalau lawan COVID. Sampainya sih nggak apa-apa, tapi ibu bapak bisa mati bos gara-gara ketularan kalian. Jadi menurut saya adalah tetap pakai masker, cuci tangan, dan jauhi kerumunan.